Rasil TV, untuk Islam yang satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan dan akhwat, di malam hari ini Mimbar Rasil kedatangan seorang tamu. Beliau adalah Habib Ahmad Al-Idrus. Kita sapa terlebih dahulu Habib Ahmad Al-Idrus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya, Habib? Alhamdulillah. Di malam hari ini ikhwan dan akhwat, tema yang akan disampaikan oleh beliau adalah mengenang sejarah harum sang Nabi, yaitu Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tafadhal. Ya, terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil kabiril muta'al. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin maula Bilal. Wa ala alihi wa sahbihi khairi sahbin wa al. Amma ba'du, pemirsa Rasil TV ataupun radio silaturahmi yang insyaallah sama-sama diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. As'adallahu awqatakum. Semoga Allah memberikan kebahagiaan pada hari-hari antum sekalian. Terkhusus kita sudah memasuki bulan Allah yang agung, yang di dalamnya terdapat banyak sekali kemuliaan sebagaimana dikabarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu syahr Ramadan al-Mubarak, bulan Ramadan yang penuh berkah. Semoga Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang terbaik dari Ramadan-Ramadan sebelumnya, dan mudah-mudahan Allah senantiasa memanjangkan umur-umur kita sehingga kita dapat berjumpa lagi dengan bulan-bulan Ramadan yang akan datang. Amin, amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini, Al-Faqir, seorang hamba yang hina ini, mencoba untuk meringkas sejarah singkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sebagaimana disebutkan oleh Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi dalam kitab Maulid Simtud Durar, wa huwa usyru usyairi mi'syari min awsafi dzalikal mawsuf. Apa yang kita sampaikan sudah 14 abad para ulama mencoba menjelaskan siapa itu Nabi Muhammad, akan tetapi itu hanya usyru usyairi mi'syar, atau 1/1 atau mungkin 0,1%, bahkan kurang dari itu, dari sifat asli atau kemuliaan yang terdapat dalam sosok mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajizat al-sunu an wasfi wiladatihi, semua lisan akan tidak mampu mensifati tentang kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun tidak ada salahnya kita untuk mengkaji lagi sejarah beliau secara singkat dari mulai lahir beliau sampai wafat beliau, dengan harapan dengan semakin kita mengenal sosok Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kecintaan kita kepada beliau semakin bertambah. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang pantas untuk kelak berkumpul bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang budiman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita ketahui bersama, Nabi kita ini lahir di tahun yang dikenal dengan Amul Fil, tahun gajah, atau tepatnya 53 tahun sebelum Hijriyah. Saat itu Nabi di Mekah bersama ibunda tercinta sebelum melahirkan beliau. Saat itu kota Mekah dalam cengkraman ancaman pasukan ababil, pasukan dari pasukan Abraha. Gajah, ya, Abraha. Maaf, pasukan Abraha. Pasukan Abraha ingin masuk ke kota Mekah untuk menyerang, meluluh lantahkan para penduduk Mekah. Saat itu Abdul Muttalib, kakek sang Nabi, mencoba untuk bernegosiasi dengan Raja Abraha. Beliau keluar kota Mekah, menemui Raja Abraha, dan kemudian mengatakan kepada Raja Abraha, janganlah engkau menyerang kota Mekah, karena di dalamnya terdapat Ka'bah al-Musyarrafah, terdapat Baitullahil Haram, yang itu dimuliakan dari zaman Nabi Ibrahim sampai sekarang. Maka celaka jika engkau berupaya untuk menghancurkan Ka'bah al-Musyarrafah. Raja Abraha saat itu mencoba bernego dengan Sayyidina Abdul Muttalib dan berkata, baik, saya tidak akan menyerang Mekah, dengan syarat kalian penduduk Mekah harus keluar dari agama
Ibrahim. Namun tawaran itu tentu ditolak oleh Abdul Muttalib. Abdul Muttalib segera masuk ke kota Mekah dan mengabarkan kepada penduduk Mekah untuk mempersiapkan diri-diri mereka untuk keluar sementara waktu dari kota Mekah menuju kampung-kampung di sekitaran kota Mekah. Membawa harta-harta mereka, membawa dagangan mereka, membawa pakaian, binatang yang mereka miliki, karena untuk menyelamatkan hal itu semua dari serangan Raja Abraha. Seluruh atau boleh dibilang hampir seluruh penduduk Mekah saat itu sudah keluar dari kota Mekah. Sebagian besar sudah di perjalanan untuk keluar dari kota Mekah. Namun Siti Aminah binti Wahab, ibunda Nabi Muhammad SAW, yang saat itu sudah di masa-masa ingin melahirkan bayi paling agung, bayi paling mulia, yaitu bayinya Nabi kita Muhammad SAW, menolak untuk keluar dari kota Mekah dan berkata kepada mertuanya yaitu Sayyidina Abdul Muttalib bahwa saya tidak akan keluar dari kota Mekah dan saya yakin lahirnya putra saya ini akan menjadi penyebab keamanan yang akan Allah turunkan bagi penduduk kota Mekah. Benar saja ketika lahir Rasulullah SAW, para alim ulama banyak mensifati wazdadal kursiyyu haibatan wa waqara wa dajjatil malaikatu tahlilan wa tamjidan wa istighfara. Seluruh alam semesta ini bergetar ketika menyambut kelahiran Nabi kita Muhammad SAW, dan gajah-gajah yang jumlahnya amat sangat banyak, tidak ada satupun dari gajah tersebut yang mau melangkahkan kakinya bahkan masuk di perbatasan kota Mekah sekalipun. Tidak ada satu gajah pun. Dicoba ditarik, dicoba didorong, namun gajah-gajah itu enggan untuk memasuki kota Mekah. Kemudian kita ketahui bersama banyak sekali mukjizat-mukjizat yang terjadi. Di tanah Persia ada sebuah bongkahan api yang sudah tahunan terus-menerus menyala, namun di hari itu api tersebut padam. Mengapa tidak padam sehari sebelumnya atau sehari setelahnya? Kenapa? Karena memang harus di hari itu, dikarenakan itu bukti bahwa di hari itu lahir manusia agung, Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Pada saat itu juga Allah mengutus pasukan burung ababil untuk meluluhlantahkan pasukan Abraha, dan itu semua kita ketahui bersama terekam dalam surat Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, dalam surat Al-Fil. Kejadian itu terekam dengan sangat gamblang. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, beberapa bulan sebelum lahir Nabi Muhammad, ayahanda tercinta Sayyidina Abdullah telah wafat meninggalkan dunia. Saat itu dalam perjalanan kembali dari kota dari Palestina, dari tanah Palestina, tanah Syam saat itu disebutnya, ketika ingin kembali ke kota Mekah, saat itu Nabi Muhammad berada dalam kandungan ibunda. Ada yang mengatakan 2 bulan umurnya dalam kandungan, ada yang mengatakan 6 bulan. Kemudian di perjalanan sampai di Yathrib, yaitu yang sekarang disebut dengan Madinah, Sayyidina Abdullah bersama kawan-kawannya, ketika sampai di Yathrib, Sayyidina Abdullah kemudian tertimpa dengan sakit yang cukup berat, sehingga beliau harus menetap di kota Madinah. Mungkin perlu diketahui juga bahwa ibunda Sayyidina Abdullah ini juga berasal dari Yathrib, dari kota Madinah. Sehingga ketika itu beliau menetap beberapa waktu di rumah paman-paman beliau. Rombongan kembali ke Mekah, dan kemudian rombongan tersebut sampai di kota Mekah tanpa pemimpin dari rombongan tersebut, yaitu Sayyidina Abdullah. Ketika Ibunda Aminah melihat rombongan datang tanpa pemimpinnya, kemudian beliau bertanya, "Kemana Abdullah, suamiku tercinta?" Kemudian mereka menjawab bahwa suamimu menetap di Madinah karena beliau tertimpa sakit yang cukup berat. Kemudian saat itu, beberapa saat setelah itu, tidak lama, kurang lebih 1 bulan Sayyidina Abdullah menetap di Madinah. Kemudian akhirnya wafathul maniyah, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan malaikat untuk mencabut nyawa beliau, dan kemudian dipanggil beliau
ila rafiqil a'la, menuju keharibaan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Nabi Muhammad lahir dalam keadaan yatim, tidak pernah melihat ayahanda tercinta. Baru saja beliau lahir di muka bumi, ancaman demi ancaman pembunuhan sudah banyak yang datang. Terpaksa Sayyidah Aminah binti Wahab menitipkan putranya di daerah yang bernama Sa'ad, di seorang wanita yang bernama Halimah. Kita sering dengar, yaitu Siti Halimah As-Sa'diyah yang berasal dari kampung Sa'ad di perbatasan kota Mekah. Nabi beberapa tahun tinggal di kota Sa'ad, tinggal bersama Halimah dan suaminya serta keluarga besarnya untuk demi menghindari ancaman pembunuhan. Lalu kemudian akhirnya sudah mulai terdengar bahwa Nabi kecil itu ada di kota Sa'ad. Akhirnya orang-orang yang berniat jahat kepada Nabi mencoba untuk mendatangi kota Sa'ad dan membunuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun suami dari Halimatus Sa'diyah sudah mendengar rencana tersebut dan segera beliau menghantarkan kembali titipan, yaitu Nabi Muhammad, menuju ke ibunda tercinta Sayyidah Aminah dan kakeknya Sayyidina Abdul Muttalib. Kurang lebih umur beliau 5 tahun, 6 tahun, Nabi kembali ke kota Mekah. Dan pada saat beliau umur 6 tahun, ibunda Aminah saat itu mengajak anaknya ini untuk mendatangi ayahanda tercinta, yaitu di kota Madinah, berziarah kepada ayahanda tercinta. Sayyidah Aminah ini juga orang Madinah, orang Yathrib. Jadi ketika Nabi hijrah ke Madinah, sebenarnya sudah banyak beliau memiliki sanak famili di kota Madinah. Karena nenek dari ayah orang Madinah, ibunda orang Madinah, ya. Kakek dari ibunda yaitu Wahab, Aminah binti Wahab juga di Madinah. Oleh karena itu Nabi umur 6 tahun diajak oleh Aminah mendatangi kota Madinah. Saat itu Nabi dikenalkan oleh ibunda kepada keluarganya, kepada kakeknya yaitu Wahab, yang ketika Nabi datang kemudian segera menggendongnya dan mengatakan, cucuku ini kelak akan menjadi orang besar. 1 bulan Nabi menetap di kota Madinah, kemudian Nabi dan ibunda tercinta bersama rombongan akhirnya memutuskan untuk kembali ke kota Mekah. Di perjalanan, di sebuah daerah yang bernama Abwa, di perjalanan antara Madinah dan Mekah, ada sebuah daerah namanya Abwa. Di kota Abwa tersebut, akhirnya Siti Aminah merasakan letih yang cukup berat, sehingga beliau sakit dan memutuskan untuk menetap sementara waktu di kota Abwa itu. Beliau merasakan sakit beliau semakin parah. Akhirnya beliau merasa bahwa ajal sudah amat sangat dekat. Beliau panggil putra tercinta beliau, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Siti Aminah berkata kepada anak tercintanya, "Baraka fikallahu min ghulamin ya ibnalladhi min haumatil himami naja bi'aunil malikil allami fudiya ghadata darbi bisihami bimi'atin min ibilin sawami in sahha ma absartu fil manami fa anta mab'uthun ilal anami tub'athu bil hilli wa bil harami tub'athu bit tauhidi wal islami dini abikal barri ibrahami fallahu yanhaka anil asnami an la tuwaliha ma'al aqwami." Siti Aminah berbicara kepada anaknya, "Semoga Tuhan memberkahimu wahai anakku. Wahai anak yang dari kecil sudah banyak sekali ancaman kematian, namun engkau selalu berhasil lolos dikarenakan pertolongan dari Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala. Wahai anak yang ketika lahir ditebus dengan ratusan onta besar yang disembelih oleh kakekmu Abdul Muttalib untuk dibagikan kepada fuqara masakin kota Mekah demi menunjukkan rasa syukur atas kelahiranmu. Wahai anakku, sering aku lihat dalam mimpiku bahwa engkau adalah utusan Allah bagi alam semesta." Ya, ini kita perhatikan bagaimana Siti Aminah
yang saat itu memeluk agama datuknya yaitu Nabi Ibrahim, mengatakan bahwa sering aku lihat dalam mimpiku bahwa engkau ini adalah utusan Allah bagi alam semesta. Engkau diutus dengan membawa syariat halal dan haram. Engkau diutus dengan membawa agama Islam, itu yang merupakan agama datukmu Ibrahim, dan Allah senantiasa menjagamu untuk tidak menyembah kepada patung-patung sebagaimana dilakukan oleh kaum-kaum jahiliyah tersebut. Jadi kita bisa lihat di sini ada sebagian orang mengatakan bahwa Siti Aminah adalah seorang yang tidak mukminah. Tidak mukminah. Belum muslim. Ya, belum, Bukan muslim. bukan muslimah. Padahal ini sangat-sangat dibantah. Kita sering melihat banyak ulama besar yang membantah perkataan ini. Jadi kalau ada hadis dengan ayat, kira-kira kita kedepankan mana? Ayat. Ayat Al-Quran menyatakan wa taqallubuka fis sajidin, dan perpindahanmu wahai Muhammad itu fis sajidin, selalu dari orang sujud ke orang sujud, dari mulai Adam ke Hawa. Apa artinya sajidin di sini? Allah menggunakan kalimat sajidin. Maksudnya adalah orang yang senantiasa sujud kepada Allah. Tidak akan sujud kepada Allah kecuali orang yang beriman. Maka sudah jelas bahwa yang dititipkan perut-perut ataupun sulbi-sulbi yang dititipkan di dalamnya manusia paling agung, maka pasti bahwa sulbi dan perut itu ya atau rahim itu sudah pasti yang terbaik. Ya, apakah tidak ada wanita lain yang bisa dititipkan makhluk paling dicintai oleh Allah ini? Kenapa harus seorang kafir gitu? Ya, kalau Isa aja diletakkan di seorang ibu yang mulia, Siti Maryam, ya, Siti Maryam, maka sudah barang tentu ibunda Nabi kita Muhammad lebih mulia dari ibu-ibu seluruh para nabi. Karena beliau adalah nabi paling agung, nabi paling suci, nabi paling mulia, dan nabi yang penutup para nabi yang dengannya Allah menutup risalah samawiyahnya. Kemudian Siti Aminah mengatakan di nafas-nafas terakhirnya beliau mencoba untuk menarik lagi nafasnya dan memeluk anaknya serta berkata, "Ya bunayya, kullu hayyin yamut, wa kullu jadidin bal, wa kullu kabirin yafna, wa ana mayyitun, wa dhikri baq." Wahai anakku, semua yang hidup pada akhirnya akan meninggal. Segala yang baru akan rusak. Segala orang tua, pada akhirnya seluruh orang tua, semua orang tua akan meninggalkan anaknya. Wahai anakku, sesaat lagi aku akan menjadi mayit. Akan tetapi namaku akan kekal dikenang oleh sejarah karena aku adalah ibu dari Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi saat itu tentu berumur 6 tahun ya. Sedih ditinggal oleh ibunda tercinta. Umur 6 tahun beliau sudah menjadi anak yatim piatu, dan itu merupakan ujian berat yang diterima oleh Nabi kita Muhammad SAW. Singkat cerita, akhirnya Nabi pulang ke Mekah, dirawat oleh kakeknya Abdul Muttalib. Baru 2 tahun dirawat oleh kakeknya. Kakeknya juga meninggalkan beliau pada umur 8 tahun, dan Rasulullah dirawat oleh paman beliau, yaitu Sayyidina Abu Talib. Nabi dirawat oleh Abu Talib kurang lebih cukup lama, ya, sampai Nabi diangkat sebagai Rasul pada umur 40, bahkan ketika di tahun ke-12 Nabi di Mekah, baru Abu Talib meninggalkan Rasulullah. Nabi menikah pada umur 25 dengan seorang wanita yang luar biasa, yang Allah pilih untuk dijadikan teman seperjuangan beliau, yang Allah pilih untuk dijadikan sebagai ibu dari anak-anak beliau dan juga nenek dari cucu-cucu beliau. Akhirnya singkat cerita, ketika umur 40 tahun Nabi diutus sebagai Rasulullah, menyampaikan risalahnya yang pertama kepada wa anzir ashiratakal aqrabin, kepada keluarga sekitar beliau, lalu kemudian ke Ummul Qura, kota Mekah, lalu akhirnya Allah mengutus beliau bagi seluruh alam semesta. Nah, itu banyak sekali
ujian demi ujian yang datang kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak akan bercerita panjang lebar, akan tapi cukup bagi kita melihat bahwa Nabi sering diancam dibunuh, Nabi sering diganggu, Nabi sering diteror, sampai-sampai akhirnya di tahun ke-12 beliau di Mekah. Kita ketahui bersama Nabi 13 tahun di Mekah sebelum akhirnya memutuskan hijrah ke kota Madinah. Nah di tahun ke-12 ini itu dikenang dengan sebutan Amul Huzn atau tahun kesedihan. Kenapa? Yang pertama, Nabi ditinggal oleh paman beliau yaitu Abu Talib. Kemudian baru 3 bulan lamanya istri beliau tercinta, Siti Khadijah, yang telah mengorbankan seluruh yang beliau miliki untuk Islam, demi perjuangan suami tercinta, juga meninggalkan beliau. Nah, saat itu Nabi mencoba untuk hijrah ke Taif. Seluruh kita sudah mengetahui bahwa di Taif, selama 8 hari beliau di Taif, tidak ada satu rumah pun yang membuka pintunya untuk Nabi kita Muhammad SAW. Beliau tidur hanya beratapkan awan dan langit. 8 hari lamanya. Mencoba untuk mengajak orang-orang Taif beriman kepada Allah. Namun yang diterima adalah hinaan demi hinaan, cacian demi cacian, bahkan gangguan secara fisik pun dialami oleh beliau Nabi kita Muhammad SAW, sampai-sampai kita ketahui bersama kening beliau banyak sekali mengeluarkan darah demi darah yang saat itu ditadahkan seperti ini. Sudah hampir penuh, kemudian Zaid bin Harithah tanya, "Ya Rasulullah, kenapa darah yang jatuh dari keningmu engkau tadahkan dengan tanganmu?" Kata beliau, "Wahai Zaid, jika ada satu tetes saja darahku yang jatuh ke bumi, maka akan segera turun azab bagi mereka orang-orang Taif. Dan aku tidak mau hal itu terjadi. Aku ingin bahwa Allah memaafkan mereka, Allah memberikan hidayah kepada mereka. Kalaupun mereka belum mendapatkan hidayah, maka aku harapkan anak cucunya kelak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala." Kita bisa bayangkan itu kasih sayang Nabi kepada siapa? Kepada yang nimpukin beliau. Nggak mau ditahan darahnya supaya nggak turun azab. Ya, kita tahu bersama bahwa malaikat datang menawarkan, "Ana malakul jibal." Aku akan timpakan ini gunung-gunung. Nabi tolak. Mungkin kalau kita mungkin kita terima kali itu. Udah timpain. Kita habis ditimpukin keluar darah. Kemudian malaikat datang nawarin. "Mau gunung yang mana nih? Pilih." Wah, kalau kita pilih dulu gunung yang besar apa. Nah, tapi Nabi tidak seperti itu. Nabi menahan itu semua sampai akhirnya beliau kembali ke Mekah. Beberapa saat terjadi peristiwa Isra dan Mi'raj. Namun saat ini mungkin kita tidak akan membahas peristiwa Isra dan Mi'raj. Berapa bulan di situ akhirnya di Mekah, akhirnya Nabi memutuskan untuk hijrah ke Madinah. Ya, hijrah ke Madinah. Setelah 13 tahun di Mekah, ya, saya mengadakan beberapa penelitian. Ternyata yang beriman kepada beliau selama 13 tahun berapa banyak kira-kira? 10 orang. Lebih. 13. Lebih memang. Terbanyak itu yang mengatakan yang paling banyak ya 80 orang. 13 tahun beliau. Ya, kalau kita dakwah setahun masih 80 orang udah capek udah. Nggak nambah-nambah nih. Setahun aja udah ngeluh kita. Ini Nabi 13 tahun tetap sabar. Tetap mengayomi. Itu terbanyak tuh, jumlah terbanyak. Baru di Madinah akhirnya banyak sekali yang beriman kepada beliau. Sampai di Madinah, ancaman pembunuhan, ancaman teror dan lain sebagainya nggak berhenti. Mungkin sebagian sahabat membayangkan bahwa oh udah kita udah di Madinah nih, kita jauh dari Mekah, pasti mereka kaum kafir Quraisy tidak akan datang ke sini untuk mengganggu kita. Namun ternyata Badar, Uhud, apalagi Khandak, apalagi banyak perang-perang Khaybar dan lain sebagainya, serangan demi serangan, perang demi perang dilancarkan oleh musuh-musuh Allah tersebut kepada Nabi kita Muhammad demi mengganggu dakwah risalah suci beliau. Ya, jadi banyak sekali kita lihat godaan demi godaan. Nabi tahan itu semuanya.
Pernah beliau beberapa hari tidak makan. Siti Fatimah tanya, "Wahai ayah, kenapa engkau letakkan batu di perutmu?" "Wahai putriku, ini karena aku menahan lapar. Yang sudah berapa hari aku tahan. Dikarenakan sudah berapa hari pula aku nggak mendapatkan apa yang bisa aku makan." Lalu kemudian ancaman demi ancaman, perang demi perang. Di perang Uhud kita ketahui bersama, di perang Uhud Nabi sempat memerintahkan kurang lebih 40 orang menetap di Jabal Uhud dan nggak boleh turun sebelum Nabi kasih izin. Namun saat itu setelah dianggap umat Islam sudah menang, orang-orang kafir Quraisy sudah lari ke belakang, kemudian orang-orang yang ada di Jabal Uhud ini turun. Sebagian mengatakan jangan turun, Nabi belum kasih izin. Sebagian lagi mengatakan sudah, kita sudah menang. Kalau kita nggak turun, kita nggak dapat itu harta rampasan perang. Akhirnya sebagian besar turun. Orang kafir Quraisy yang sudah lari melihat bahwa Jabal Uhud ini sudah kosong, akhirnya naik lagi dari atas dan menyerang dari belakang. Saat itu mereka berhasil menusukkan sebongkah besi besar ke rahang suci Nabi Muhammad SAW. Sebuah besi yang panjang masuk ke rahang beliau. Ada seorang sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, izinkan saya menarik besi yang ada di rahangmu." Silahkan. Ditarik, tidak mampu. Sahabat yang lain Tidak mampu karena saking dalamnya itu besinya masuk ke rahang beliau. Sahabat yang lain bilang, "Mungkin saya akan gigit ya Rasulullah dari atas pakai gigi saya, kemudian saya tarik." Silahkan, kata Nabi. Sahabat tersebut menggigit dari atas. Ketika ditarik dengan giginya, tidak sedikit pun besi itu bergerak. Dan sejarah mencatat kurang lebih 4 gigi dari sahabat tersebut patah. Sahabat siapa namanya? Saya kurang ingat. Ini ada seorang sahabat yang sampai 4 giginya patah ketika ingin membantu mengeluarkan bongkahan besi dari rahang suci beliau. Itu yang terjadi kepada sahabat. Kira-kira apa yang terjadi kepada Nabi Muhammad? Apa yang dirasakan oleh beliau? Tentu sebuah ujian yang berat. Lebih dari itu, Nabi sering dihina. Ini manusia paling agung. Kita kalau dihina sebagai kamu nih gila dasar, kita kan emosi. Bahkan mungkin keluar tanduk merah di kepala kita. Nabi dihina setiap hari. Kamu ya Rasulullah, kamu ya Muhammad, kamu ini majnun. Kamu ini gila. Kamu ini sahir, tukang sihir kamu nih. Bukan Nabi kamu. Kamu ini syair, penyair. Kamu ini kadzab, tukang bohong. Dihina Nabi. Tapi Nabi selalu menahan gangguan-gangguan tersebut. Kemudian yang ingin saya tanyakan, setelah kita mendengar sedikit saja sejarah tentang Nabi, tidakkah kita merasakan beban berat yang dahulu dirasakan oleh Nabi Muhammad, sehingga Nabi pernah berkata, "Ma'udhiyan Nabi mithla ma'udhid." Tidak ada Nabi yang diganggu sehebat saya. Tidak ada Nabi yang diganggu sebagaimana umatku mengganggu saya. Karena lebih besar dari, padahal kita mendengar gimana ujian para Nabi. Berat. Tapi Nabi mengatakan bahwa ujian yang ditimpakan pada saya lebih berat dari mereka semua. Nabi berjuang demi itu semuanya. Berat atau tidak? Berat. Berat. Tapi mengapa beliau sabar? Mengapa beliau tetap melanjutkan? Karena yang beliau pikirkan adalah kita umatnya. Kalau saya berjuang, maka umat saya akan mendapat hidayah dari Allah. Ketika beliau lapar beberapa hari nggak makan, teringat umatnya. Yang ya'tuna min ba'di yu'minuna bi wa lam yarawni. Datang setelahku, beriman kepadaku, padahal mereka tidak pernah melihatku. Ketika Nabi merasa lapar, ingat kepada kita dan hilang rasa lapar itu. Ketika Nabi merasa sakit, ditusuk dengan bongkahan besi, kemudian Nabi teringat kita umatnya yang memerlukan perjuangan dari beliau, akhirnya hilang rasa sakit itu. Ketika Nabi menapak di panasnya padang pasir, sehingga kaki beliau seringkali bengkak, seringkali melepuh, maksud saya melepuh, dikarenakan panasnya padang pasir. Walaupun pakai sendal, kaki beliau sering melepuh. Pulang ke rumah, yang harusnya istirahat karena kakinya melepuh, beliau teringat umatnya. Nanti umat saya yang datang setelah saya mungkin akan berbuat kesalahan, maka saya akan mintakan maaf kepada Allah untuk mereka dari sekarang. Nabi istighfar, Nabi minta maaf, hingga menangis beliau.
Bahkan tidak jarang Nabi berdoa dari mulai duduk sampai berdiri, sampai hanya berdiri menggunakan jari jemari beliau. Kalau bahasa Indonesia apa tuh? Jinjit ya. Jinjit. Nabi jinjit. Beberapa saat. Kita kalau jinjit baru satu udah gak kuat. Nabi karena saking histerisnya menangis, ya Allah, Allahumma gfir li ummati, tolong ampuni umat saya ya Allah, maafkan kesalahan mereka ya Allah. Kalau ada dari mereka yang bermaksiat, saya minta maaf kepadamu ya Allah, ampunkan dosa mereka. Sampai Allah melihat ini kekasihku ini kakinya belum sembuh dari melepuh tadi siang, malam sudah digunakan untuk berjinjit minta maaf untuk umatnya. Segera Allah menurunkan Jibril dan membawakan sebuah firman kepada Nabi Muhammad, Taha ma anzalna alaikal Qur'an litashqa. Wahai Muhammad, kami tidak turunkan Al-Quran untukmu ini demi memberatkanmu. Jangan sampai engkau merasa berat seperti ini. Hawwin alaik. Berlemah lembutlah pada dirimu sendiri. Kasihanilah kakimu itu. Ya, itu ya, karena tubuh kita punya hak ya. Iya, artinya itu dikarenakan Nabi begitu histerisnya mengharapkan ampunan bagi umatnya, tidak sampai tidak terasa kakinya sakit. Sambil menangis beliau angkat tangan dan memintakan maaf bagi kita umatnya. Setelah kita melihat perjuangan beratnya Nabi, perjuangan Nabi yang amat sangat berat ini, tidakkah kita ingin meringankan perjuangan beliau dengan mentaati beliau, tidak lagi mengganggu beliau? Karena kalau kita melanggar perintahnya, seakan-akan kita mengganggu beliau. Beliau lagi-lagi sedih, lagi-lagi beliau mengeluarkan air matanya, melihat kita umatnya, loh saya ini sudah berjuang capek-capek, saudara saya sudah banyak yang syahid, sahabat-sahabat saya dari Muhajirin dan Ansar, ribuan nyawanya melayang untuk kalian umatku. Loh kok kalian sekarang enak-enak saja melanggar perintah ajaran Islam? Kok kalian sekarang enak saja meninggalkan yang saya wajibkan? Kenapa kalian enak saja melakukan yang saya larang? Kenapa? Tidakkah kalian menghargai perjuangan kami? Karena kita seringkali ya kalau ada orang berbuat baik pada kita, pasti kita menghargai. Kalau antum misalnya nih, ada orang berbuat baik kepada antum, atau orang kasih kepada antum suatu hadiah, kira-kira antum akan berterima kasih apa enggak? Sangat. Atau antum dikasih rumah misalnya sama orang, antum akan berterima kasih dan akan puji-puji, dan tidak akan pernah menyakiti hati orang tersebut, betul? Betul. Nah, 14 abad yang lalu, sudah ada satu manusia yang memberikan kepada kita lebih dari rumah, lebih dari seluruh harta, yaitu satu modal yang bisa membahagiakan kita dunia dan akhirat. Yang kalau ditawar misalnya iman kita, ada orang mau beli, saya beli ini iman Islam kamu keluar dari Islam, saya bayar 1 miliar. Mau nggak kita? Nggak akan mau. 1 triliun? Nggak akan mau. Oleh karena itu yang kita punya, yang diberikan oleh Nabi Muhammad, lebih mahal dari segala apapun. Maka hargailah perjuangan beliau. Hargailah langkah demi langkah yang beliau langkahkan untuk memperjuangkan agama Islam. Hargailah nyawa para sahabat yang dari kalangan Muhajirin maupun Ansar, ribuan dari mereka sudah melayang nyawanya demi mempertahankan ajaran Islam ini. Banyak juga puluhan dari keluarga Nabi kita Muhammad SAW yang juga syahid demi mempertahankan ajaran Islam. Banyak dari tabi'in, tabi'in, termasuk di Indonesia ini. Wali Songo, kemudian pahlawan-pahlawan yang ada, Pangeran Diponegoro, Imam Bonjol, Syekh Yusuf dari tanah Sulawesi. Kita punya banyak pahlawan-pahlawan yang hebat luar biasa. Mereka mengorbankan nyawa mereka demi kita anak cucunya, supaya kita bisa menikmati Islam yang turun dari Allah melalui Nabi kita Muhammad SAW. Sudah banyak tanah kita ini Indonesia mengalir darah syuhada demi melawan ini para penjajah. Sudah banyak tanah di Indonesia ini yang terjatuhkan air mata para ibu yang kehilangan anaknya, tangisan para anak yang ditinggal syahid oleh ayahnya. Tidakkah kita menghargai perjuangan mereka? Tidakkah kita melanjutkan, minimal kalau tidak bisa melanjutkan perjuangan mereka, kita hargai. Jangan sampai kita nodai, jangan sampai Islam yang sampai ke hati kita ini kita sia-siakan, kita
rendahkan, kita tidak nomorsatukan, padahal ini adalah jaminan bagi kita untuk mendapatkan kebahagiaan, baik itu kebahagiaan dunia kita maupun kebahagiaan dunia akhirat kita. Itu modalnya adalah ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Maka bagi siapapun yang mau mendapatkan kebahagiaan tersebut, mari mulai sekarang di bulan Ramadan, khususnya kita di bulan Ramadan, momen paling tepat bagi kita untuk apa? Untuk nujaddidu bai'atana lillahi wa li rasulih, kita memperbaharui janji kita, komitmen kita, semangat kita, baiat kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sampaikan kepada beliau bahwa kita sebagaimana engkau ya wahai Rasulullah diutus sebagai rahmatan lil alamin, maka kita umatmu juga akan berusaha, juga akan berupaya untuk juga menjadi rahmatan lil alamin. Khususnya kita di Indonesia ini, mari kita sebarkan rahmatan lil alamin, Islam yang satu, Islam yang menghargai perbedaan, ya, yang tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Nabi kita Muhammad SAW, demi supaya sebagaimana dulu Wali Songo dengan akhlaknya, akhirnya orang-orang non-muslim tertarik, banyak yang masuk Islam, sampai-sampai Indonesia menjadi negara dengan umat Islam terbesar di dunia. Kita pun harus seperti itu. Kita harus jadikan dengan akhlak kita jadikan mereka orang-orang non-muslim tertarik kepada Islam, masuk menjadi orang-orang muslimin. Karena itulah semakin banyak kita berhasil memperbanyak saudara kita sama kaum muslimin, maka itu akan membuat hati Nabi kita Muhammad semakin bahagia, semakin senang, dan beliau akan mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita yang ingin juga melihat beliau, berkumpul bersama beliau, mendapatkan apa yang Allah berikan kepada beliau, maka mari sekarang momen terbaik untuk kita memperbaiki semangat kita. Mulai Ramadan ini sampai kita wafat, insya Allah kita bisa menjadi umatnya Nabi Muhammad yang tunduk, taat, nurut, patuh kepada beliau, dan senantiasa menjauhi larangan beliau, dan kita selalu ada di jalannya beliau. Dan terus menerus kita berharap kepada Allah, semoga Allah memberikan taufiknya kepada kita, agar kita bisa menjadi hamba Allah yang salihin, yang salihat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita arahan demi arahan, bimbingan demi bimbingan, agar kita betul-betul bahagia dunia dan di akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Rasil TV, untuk Islam yang satu.